meramalkan ya, oke. Di sini juga meramalkan ya pertumbuhan nilai variabel dari waktu ke waktu. Yang akan kita gunakan itu variabel apa? Ya. Tunggu sebentar. Jadi yang akan kita gunakan itu variabel apa? Ya. Misalnya variabel produksi daripada sepatu. Nah, di situ kita bisa meramalkan kondisi yang akan datang. Ya, kalau sekarang uh, dari time series ya, dari time series itu misalnya 10 tahun. Kok kondisi perusahaan ini penjualannya bukan produksi ya, penjualan menurun terus. Nah, kita bisa tahu nanti beberapa tahun yang akan datang, misalnya 4 tahun yang akan datang. Nah, nanti suatu manajemen mengadakan suatu rapat, apa sebetulnya yang harus dilakukan perusahaan. Karena uh, kondisi penjualannya semakin setiap tahun itu kalau dilihat dari time seriesnya semakin menurun gitu. Apa yang harus dilakukan? Seperti itu ya. Misalnya mengurangi karyawan biasanya langkah awal untuk melakukan suatu efisiensi di samping menekan overhead pabrik, biasanya dia juga kalau overhead pabrik itu misalnya seperti listrik, air misalnya ya. Nah, itu sudah ditekan tapi tidak tertutupi biayanya dan mengalami kerugian. Biasanya dia mengurangi karyawan. Mengurangi karyawan itu juga dilihat dulu siapa saja yang biasanya yang umurnya sudah memenuhi. Ya, makanya sering kita dengar itu ada yang namanya pengurangan karyawan karena pengurangan dini, usia dini ya. Jadi gini, dia masa pensiunnya misalnya 60 tahun, tetapi dikarenakan kondisi perusahaan dia ditawarin pensiun dini ya. Misalnya eh, manajemen mengadakan komunikasi langsung ya pada karyawan. Anda ditawarin pensiun dini. Ini bukan kemauan kami, tapi ini karena kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Tapi dengan kompensasi misalnya sekian kali gaji, sekian kali masa kerja, sekian gaji, kemudian segala tunjangan-tunjangan dikeluarkan, ya termasuk asuransi kesehatan atau BPJS, kemudian asuransi tenaga kerja dan seterusnya di total-total sekian. Apakah jadi meminta kepada karyawan untuk tidak berprasangka yang tidak terhadap suatu perusahaan. Jadi gitu ya kalau dari analisis prediksi nanti. Kalau misalnya perusahaan nanti permintaannya uh, dari time seriesnya 10 tahun terakhir dia mengalami peningkatan ya sebaliknya kalau tadi penurunan dan peningkatan. Nah, di situ manajemen harus mempersiapkan peralatan-peralatan baru yang lebih canggih karena dia mempunyai uang lebih. Ya, kemudian juga dia harus mempersiapkan penambahan karyawan, penaikan gaji ya sesuai dengan tingkat inflasi ya. Tunggu sebentar. Ya, oke, tes. Ya, jadi gitu ya. eh, Fungsi daripada analisis deret berkala yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 sebagai alat pengambil keputusan. Jadi kalau kita sudah melihat kondisi perusahaan seperti ini, kalau dia maju, kita ambil keputusan seperti ini. Kalau dia setiap tahun mengalami penurunan, kemudian sudah segala upaya sudah dilakukan oleh pihak perusahaan, maka manajemen akan melakukan pengambilan keputusan dari data-data yang ada. Uh, jadi dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Suatu perusahaan yang baik itu tidak hanya ketika mengalami suatu gejala ya. Kalau perusahaan yang baik ya, kalau dia mengalami suatu gejala, dia sudah mempersiapkan atau istilahnya dia mengantisipasi. Bukan ketika dia mendapat sesuatu baru mengambil keputusan. Nah, biasa ya bagus juga, tapi akan lebih baik kalau mengantisipasi. Ya, artinya kita sudah ada tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Ya, jadi eh, sama seperti kita eh,
kuliah ya, ada tindakan preventif. Artinya kalau selesai ini saya harus siap bekerja untuk masa depan misalnya ya. Kalau saya tidak berkuliah berarti saya bagaimana? Jadi seperti itu namanya eh, dari data yang ada kita lakukan tindakan pengambilan keputusan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, dalam analisis berkala, persamaan garis tren linier itu yang umum digunakan adalah Y sama dengan A plus BX ya. Untuk analisis garis berkala ini terbagi dua, ada tren linier, ada tren non-linier. Tren linier ini terbagi tiga metode. Yang pertama, metode semi average, yang kedua metode matematis, yang ketiga adalah metode last square. Ya, metode last square ini dia menggunakan suatu metode sudah ada 31 yang join ya. Ya, metode last square ini nanti dia menggunakan metode secara keseluruhan angka ya. Kalau semi average ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung rata-ratanya. Jadi dari satu kelompok nanti dibagi dua ya. Oke, langsung saja kita bahas yang nomor satu yaitu metode setengah rata-rata atau metode semi average ya. Sering disebut dengan MSA ya. Oke, rumus persamaan tren linear atau MSA adalah Y sama dengan A plus BX. Silakan dicatat ya. Ya, ah jangan saja men-screenshot tapi akan lebih baik kalau juga mencatat ya. Karena apa? Karena kalau dengan mencatat ada lebih kuat memorinya. Ya, jadi ketika kita menerima print dan screenshot yang sudah di print, uh, memori Anda langsung merekam ya ketika Anda juga mencatat. Ya, oke. Metode setengah rata-rata atau metode semi average, rumus persamaan tren linearnya Y sama dengan A plus BX. Ya, semua semua rumus ketiga-tiganya ini nanti menggunakan Y sama dengan A plus BX ya. Oke, sudah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Y1 sama dengan nilai tren tahun tertentu. A0 adalah nilai tahun dasar. Kemudian B adalah pertambahan tren tahun secara rata-rata. Yang dihitung sebagai berikut. X1 adalah B sama dengan X2 min X1 per N. Nanti kita gunakan contoh soal, nanti di situ kelihatan yang mana B, bagaimana cara mencari B. Ya, ya. X1 sama dengan rata-rata kelompok 1, X2 adalah rata-rata kelompok 2, N adalah tahun antara kelompok 1 dan 2, atau dirumuskan dengan N sama dengan N besar per 2. Ya. Jadi di sini ada N kecil, ada N besar. Ya. Kalau N kecil, tahun antara kelompok 1 dan 2. Kalau N besar, jumlah tahun keseluruhan. Sama-sama tahun, tapi ada perbedaannya. Kalau N besar, tahun keseluruhan. Kalau N kecil itu antara kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi saya sebutkan bahwa kalau metode semi average ini adalah metode membagi dua kelompok bagian. Mbak saja ya, bukan tiga, bukan empat. Ya, jangan nanti ngarang-ngarang bikin kelompok betang-betang 12 tahun jadi 12 bagi tiga. Tidak ya, dia hanya membagi dua saja. Ya. Kemudian X adalah jumlah unit tahun yang dihitung dari tahun dasar. Oh, oke,
Oke, langsung saja kita masuk kepada contoh soal. Sorry ya, dengan flu ini saya agak sedikit kurang fokus. Ya, silakan. Ini ada tabel tentang jumlah penabung ya, anggap saja jumlah penabung yang ada di Politeknik LP3I dari tahun 2000 sampai tahun 2009. Silakan dicatat dulu. Oke, sudah ya. Ya. Oke, ini tahun 2000, 2001. Nanti yang kecil-kecil tulisan ini nanti nyatetnya belakangan ya. Oke, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 sampai dengan 2009. Ini ada dua warna menunjukkan bahwa ada kelompok satu yang warnanya kuning dan kelompok dua yang warnanya abu-abu atau biru tua ya. Biru muda ya. Oke, kita sebut saja dengan warna biru muda saja ya. Oke, sekarang jumlah. Ya, ini frekuensi. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari data. Ya, kalau di dalam UAS berarti soal ya. Ini data yang kita ambil, ya jumlah penabungnya. Ya, ya ini ada kenaikan, kemudian ada penurunan, ada kenaikan dan penurunan lagi. Namanya juga fluktuasi ya, fluktuatif. Sifatnya fluktuatif. Kalau fluktuatif itu sifatnya, kalau fluktuasi itu adalah gejalanya ya. Oke, kemudian ini ada semi total. Semi total itu artinya yang ini nih, 40 ditambah 50 ditambah 60, 55, 20. Ini untuk kelompok yang pertama. Ya, silakan dicoret-coret di buku catatannya. 255 itu dapat dari mana? Dapat dari total penjumlahan ya. Ya, oke. Penjumlahan yang kuning ini. Ya, 40 tambah 50, 60, 55, dan 50. Totalnya adalah 255. Kemudian kelompok yang kedua. Di sini ada 60, 70, 80, 85, 80. Kelompok yang kedua yang kita sebut dengan biru muda tadi adalah totalnya 375. Ya, 375 ini adalah penjumlahan. Sampai sini ada yang ditanyakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan. Sudah, kita lanjut. Untuk rata-rata. Rata-rata ini diperoleh dari N2 min N1. Ya, berarti kalau diperhatikan, kalau dia 5 tahun, berarti 255 ini dibagi 5. Bikin coret-coretan di buku ya, karena di slide itu tidak muncul. Ya, jadi yang kuliahnya hanya modal slide saja, dia bisa mengerti, tapi agak lama ya karena nggak ikut kuliah gitu ya. Tapi kalau yang ikut kuliah dia bisa menjalankan soal itu dengan cepat. Kadang-kadang kan ada yang tulisannya diserahkan terlambat. Dia bisa menjawab. Jawabannya bagus, rapi. Tapi kadang-kadang agak lama ya, karena dia harus mencerna dulu ya, mencoba-coba kembali ya, sesuai membalik lagi ke rumus. Tapi kalau yang kalian kuliah, dia udah langsung tahu, oh kemarin kan kalau tidak salah, kalau tahunnya 5 berarti dibagi 5. Tapi kalau tahunnya 7 berarti dibagi 7 dan seterusnya. Ya ini X1 sama dengan 51. Kalau kita kembali kepada rumus yang ini kelihatan ya N per 2. Jadi jumlah total dibagi dengan 2. Ya, itu untuk yang semi ya, yang ini loh.
Nah, ya. Kemudian 375 dapatnya 75 ini adalah total keseluruhan kembali pada rumus ini. Ya, total keseluruhan pertambahan ya. Total keseluruhan pertambahan dibagi dengan N. N kecil ya, bukan N besar. 60, 70, 80, 85, 80. Jadi 375 dibagi dengan 5. Oke, silakan diperhatikan dulu. Kalau sudah, sekarang kita masuk kepada yang tren awal tahun. Nah, ini adalah penggunaan rumus dari Y sama dengan A plus BX. Ketika kita masukkan Y sama dengan A plus BX, kita menemukan nilai trennya. Gitu ya. Tapi ada ditanyakan? Ya, pasti nanya, Bu, itu dapat dari mana? Ya, oke. Untuk menemukan rumus Y sama dengan A plus BX, menggunakan langkah-langkah berikut ya. Saudara diminta untuk menentukan persamaan garis tren dengan menggunakan MSA. MSA itu adalah metode semi average dan tentukan pula tren awal tahun dari tahun 2000 ke tahun 2009. Pemecahannya. Satu, buat tabel untuk mempermudah perhitungan. Sudah kita lihat bersama-sama tadi di tabel ya. Nanti saya akan kembali sedikit-sedikit ke slide yang ini. Ya. Oke, ketika Anda membuat tabel ini nggak ada masalah ya. Jadi 255 artinya 5 tahun. Berarti 255 ini ditambahkan semua. Kemudian ini 51 karena dia 5 tahun dibagi 5. Ya, sama juga dengan yang bawah. Sudah, sekarang yang nomor 2. Bagi 2 kelompok katanya tadi. Tadi N besarnya 10 ya. N besar itu adalah total tahun keseluruhan berarti 10 tahun. Maka masing-masing 5 tahun ya. Untuk kelompok 1 tahun 2000 sampai 2004 kita lihat lagi ke sini. Untuk kelompok 1 katanya tahun 2000 sampai tahun 2004. Untuk yang kelompok 2 tahun 2005 sampai tahun 2009. Sini. Saya sebetulnya kurang enak badan hari ini ya, tapi kalau nanti harus pakai pick-up kelas, kadang-kadang susah ketemunya. Ya, waktunya suka susah tidak ada. Entah dari kalian, kadang-kadang juga bisa dari saya yang suka nggak bisa. Jadi tidak apa-apa selagi saya tidak mengalami meriang ya. Kalau cuma flu biasa tidak apa-apa saya. Nah, kalau sudah disertai dengan meriang ya saya harus istirahat total terpaksa ya. Oke sudah gampang sekali ya. Langkah pertama bikin tabel, kedua bagi 2 kelompok. Persyaratannya atau asumsinya dia tidak ganjil ya. Misalnya 11 tahun itu tidak bisa. Dia bisanya 8, 10, 12 ya. Jadi membagi 2 bagian sama besar. Kalau 11 kan satunya 6, satunya 5. Ya gitu. Jadi dengan asumsi bahwa tahunnya adalah genap ya. Oke, selanjutnya tentukan semi total kelompok 1 adalah 255 dan semi total untuk kelompok 2 375. Sudah kita buat ya. 255 dan 75. Semi total itu adalah kelompok 1, 255 kelompok 2. Ya, oke sudah. Yang keempat, tentukan rata-rata semi total pertama. Ya, tentukan rata-ratanya berarti tadi saya katakan bahwa kalau dia 5 tahun dibagi 5. Ya, kalau dia misalnya nanti 12 tahun berarti kan 6, berarti dibagi 6. Gitu ya. Jangan nanti ketika ujian samain lagi dengan contoh soal. Pakai dibagi 5. Padahal tahunnya adalah 12 tahun. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya untuk menentukan tren kelompok dasar 51 pada Juni sampai dengan Juli. Kita lihat di sini. Kenapa saya menentukan di sini minus 5, minus 0,5. Ini untuk perkalian B-nya ya, perkalian B kecil. Ini harus Anda selesaikan. Ini nggak bisa diabaikan yang ini. Karena ini menentukan perkalian Y sama dengan A plus BX. Nah, B-nya itu nanti, salah bukan BX. X-nya itu nanti menggunakan yang ini. Ya, oke. Di sini minus 5, kita perhatikan. Supaya paham.
Kelompok satu itu 5 tahun. 5 tahun itu kalau dibagi dua kan 2,5 tahun. Masing-masing jatuh di bulan Desember, ya kan? Tahun itu kan tahun penutupan atau tutup buku itu ada di bulan Desember. Nah, kalau setengahnya dari bulan Desember berarti itu kan 2,5. Kalau 5 dibagi dua, 2,5. Berarti dia harus dikurangi dengan 0,5, ya, min 0,5. Terus yang kedua ditambahkan 1 tahun. Jadi min 1,5. Ditambahkan 1 tahun lagi min 2,5. Nah, ini karena posisinya sudah ada di min 0,5, kita tambahkan setahun berarti ditambahkan 0,5. Ya, min 0,5, ya, min 0,5 di akhir tahun, di pertengahan tahun kita tambahkan satu kan berarti 0,5. Kita tambahkan lagi 1 tahun jadi 1,5. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Kalau dia genap tidak ada masalah. Misalnya 4, berarti ke atas dia min 1, ke atasnya min 2, ke bawahnya 1, ke bawahnya 2. Ini terjadi kalau dia pecahan. Misalnya kan ini 5 tahun, kalau dibagi 2 kan 2,5 tahun. Nah, kalau setengah tahun berarti 2,5 kan berarti dia min 0,5 dulu di sini. Karena jatuhnya ada di bulan Juni. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Silahkan diperhatikan dulu. Benar nih, tidak ada yang ditanyakan. Oke, sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, jadi begini, saya ulang, kalau dia 4 tahun, berarti 4 tahun hanya dibagi dua, berarti di tengah sini ya. Berarti di sini bisa 1, sini bisa 2. Ke sini 1, ke sini 2. Ini kan terjadi karena dia 5 tahun. Kalau 5 tahun itu berarti dia membagi dua bilangan sama besar. Dua bagian sama besar. Berarti dia dikurangi dengan 0,5 dulu. Ya, 0,5 dulu, baru ditambahkan satu lagi. Seperti itu ya. Nggak ada masalah ya. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang persamaan tren linier untuk tahun dasar pertama. Oke, berarti tahun dasar pertamanya 51 plus 4,8X. Berarti eh, tahun pertama 51 plus 4,8 kali 2,5. Sampai sini. Di poin nomor 6 ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan. Kalau lagi nyimak pasti ada deh yang ingin ditanyakan. Silakan. Kalau tidak ditanyakan berarti sudah ngerti. Sekarang saya mau nanya, 4,8 dapat dari mana? Silakan. Ada, berarti di kelas ini ada yang tahu dong 4,8 dapat dari mana? Sesuai dengan rumus yang awal tadi. Ini rumus awalnya nih. Nah, X2 min X1 dibagi N. Ini B-nya dapat dari sini. Makanya tadi dapatnya 4,8. Ya, oke. Silakan. Ada yang bisa jawab 4,8-nya dapat dari mana? Jadi ini persamaan tren yang pertama ya. Kalau tren yang kedua berarti ada yang bisa jawab? Silakan. Iya, ini penting sekali ini. Kalau Y2-nya, rumus Y2-nya, Y1-nya 51 plus 4,8X. Kalau Y2-nya silakan, ada yang mau coba? Tombol mute-nya aja diklik, silakan. Biar bisa ngobrol. Y2-nya berarti, kalau Y1 51, Y2-nya berarti 70, di 75 plus 4,8X. Nah, 48 dapat dari mana tadi? Tadi sudah saya kasih tahu rumus awalnya. X2 min X1 per N. X2-nya berapa? Bikin catatan ya, bikin catatan samping. X2-nya 75. X2-nya 75 loh. Ini nih. Dikurang X1. X1-nya 51. Dibagi N. N-nya ada 5. N kecil ya, bukan N besar. Ya, kalau N besar dia 10. N kecil. Nih, rumus awalnya seperti ini nih.
X2 min X1 per N kecil. Ya, jangan lupa ini rumusnya yang digunakan untuk menghitung nilai B. Kan tadi rumus umumnya Y sama dengan A plus BX ya. Nah, cara mencari B-nya dapat dari sini. Y-nya kan kita udah tahu tuh. Ya, oke. X2-nya tadi 75. X2 itu lihatnya dari sini. Bikin catatan ya di bukunya ya. 51. Ya. Kemudian X1-nya berapa tadi? 51. Kita lihat kembali di tabel. X2-nya 51. Jadi X2 min X1 dibagi N kecil. N kecil adalah tahun. Tahun yang sudah dibagi dibagi dua ya. Bukan N besar. Kalau N besar tuh totalnya, tapi kalau X kecil adalah pembagian. Oke, sudah? Ya, berarti 75 min 51 dibagi dengan 5. Dapatnya 4,8 X. Maka kita masukkan ya, kenapa? Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan. Sudah? Kalau ya, silakan, nggak apa-apa. Iya, Sudah, Bu. sudah ya. Ya, mestinya sih ada yang ditanyakan loh, sebab di sini ada hal-hal yang menurut saya belum jelas. Ya, tapi sudah saya jelaskan walaupun tidak ditanya, tapi sebetulnya eh, mestinya ada pertanyaan sih. Oke, sudah. Kalau tidak ada, langsung saja kita masuk kepada rumus umum, yaitu Y sama dengan A plus BX. A-nya adalah 51 plus 4,8 min 2,5. Kita lihat min 2,5 itu dapatnya dari sini. Dan seterusnya. Baru kita bisa ngisi kolom tren awal tahun. Ya, kalau Anda nggak mengisi tren awal tahun, itu dapatnya paling cuma 50%. Cuma menyelesaikan tabel ini dan ini aja benernya. Menyelesaikan ini tidak. Menyelesaikan ini tidak. Nah, dia cuma tabel tapi cuma sampai sini. Itu baru 50%. Kalau mau dapat 100%, Anda harus selesaikan yang ini. Tren awal tahun ini menggunakan tren rumus yaitu Y sama dengan A plus BX. Nah, B-nya itu adalah diambil dari B sama dengan N2 min X2 min X1 per N kecil. N kecil itu adalah 5 tahun. X2-nya yang ini. X1-nya ini. Ya, jadi rumus umumnya Y sama dengan A plus BX, maka didapat seperti ini. Ya, dan seterusnya. Ya, saya pakai-pakai dan seterusnya ini bukannya apa-apa supaya kalian nanti uh, belajar lagi gitu di rumah. Ya, jadi tidak hanya uh, mengikuti dari saya saja, ya, tapi latihan lagi di rumah. Ya, nah, silakan dicoret-coret untuk mendapatkan tahun 2002 dan 2003. Hasilnya ada di tabel sini. Hasilnya ada di tabel sini. Ya, kalau tidak sama dengan di tabel berarti ada salah. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya, selesaikan tabel yang di samping ini dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Jadi tugas Anda di rumah dikumpul ya, dikumpulkan. Tapi Anda membuat rincian seperti nomor 7 ini. Y sama dengan tahun ini dikali ini sama dengan berapa dan seterusnya. Jawabannya sebetulnya ada di sini. Tapi Anda nggak boleh lihat di sini dulu. Nah, ya, selesaikan. Saya pengen Anda pakai jalan yang ini, satu persatu. Maksudnya begini, X2-nya dapatnya satu persatu. Y1, 255, Y2, 375. Pakai tulisan. Ya, dari tabel itu Anda jelaskan pakai tulisan seperti ini. Nilai kelompok 1 jatuh pada bulan Juni, maka dikurang 0,5 dan seterusnya. Anda jawab nilai trennya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Itu tugasnya. Dikumpulkan paling lambat Jumat depan. Bisa? Sanggup? Sanggup ya, orang gampang banget itu. Jawabannya aja udah ada di sini jawabannya. Ya, ya kecuali kalau tidak ada jawaban, Anda masih bingung. Terus cara-caranya sudah ada cara-caranya di sini. Ya,
Ya, boleh kerjasama, boleh. Selagi membuat tugas, Anda boleh kerjasama, boleh bertanya sama teman, boleh minta ajarin. Tapi jawabannya tidak boleh. Ya, kalau bertanya belajar kelompok, ya, iya, Anda harus belajar kelompok dari sekarang. Karena apa? Kalau Anda bekerja nanti di suatu perusahaan, tidak menutup kemungkinan Anda bekerja dalam satu tim. Ya, sebagai mahasiswa Politeknik LP3I, Anda harus bisa bekerja dalam tim. Ya, karena apa? Kalau Anda nggak bekerja di dalam satu tim, bisa-bisa kacau, bisa-bisa Anda mengundurkan diri dari perusahaan. Ya, kebanyakan kan mahasiswa yang berhenti kerja kenapa? Bu, teman saya sok-sok bos misalnya. Bu, teman saya itu susah diatur. Terus anu-anu pokoknya banyak keluhan ya kebanyakan mental ya mental kita kurang siap ya kurang siap bekerja sama dengan teman. Kalau ada teman susah diajak kerja sama, kita upayakan berbagai cara ya supaya bisa terlihat kompak ya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Oh, ya, ini sudah ada jawabannya. Kemudian tabelnya nanti seperti ini. Ya, tabelnya zigzag ya, ya karena dia non linear, tren non linear fluktuatifnya seperti ini. Tuh. Jadi dia naik, naik, tahu-tahu anjlok. Ini naik, 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 turun lagi. Kalau ditarik garis lurus, nanti kalau misalnya disuruh digambarkan, Anda tarik garis lurus dari awal sampai akhir. Ini tahun akhir ada di sini. Jangan hanya menggambarkan zigzag atau fluktuatif ya, tapi digambarkan dengan garis putus-putus. Nah, inilah yang disebut tren awal tahun itu ya ini, garis putus-putus. Kalau tren tahun dasar itu yang ini. Nah, ini dari soal. Nah, ini tren yang kita peroleh itu nanti begini. Ternyata dia mengalami peningkatan. Kalau di sini produksi jagung, tadi kita membahas tentang jumlah penanggung mahasiswa Politeknik LP3I kampus Bekasi dan Cikarang. Ya, sebetulnya Bekasi dan Cikarang itu sama saja, masih satu zona kalau menurut saya ya. Jadi berkolaborasilah kalian ya, boleh saling sapa, bertanya jawab, misalnya saling bertanya silakan kalau ingin bergabung bertanya kepada mahasiswa Cikarang atau Cikarang tanya Bekasi karena kalian adalah satu zona kalau menurut saya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan ya. Jadi, saya ulang kembali ini mumpung mahasiswanya masih saya lihat sudah komplit ya 34 mahasiswa, ya paling tidak 90 berapa persen gitu ya, 34 mahasiswa. Jadi ada tugas. Nanti kasih tahu mahasiswa yang tidak kuliah hari ini, ini ada tugas dari saya. Ini mungkin juga tugas terakhir karena saya hanya menggunakan satu formatif dan satu tugas. Ya, jadi tidak banyak kalau saya kan ada beberapa dulu saya setiap ketemu ngasih tugas, setiap ketemu ngasih tugas. Toto di kompleks sama mahasiswa, ibu saya kan kerja bu, kadang-kadang nggak sempat bikin tugas. Kalau kuliah saya sempat, tapi kalau bikin tugas kadang-kadang tidak sempat. Oke, sekarang saya kurangi satu tugas satu formatif dan ini harus Anda kerjakan semuanya tanpa terkecuali yang sibuk kerja, yang sedang shift malam dan seterusnya, silakan bikin tugas ini masukkan ke dalam Japri ke saya. Setelah itu nanti konfirmasi lagi di di list ya, konfirmasinya di list lagi. Karena apa? Karena saya mengambil rangkuman nilainya dari yang list yang ada. Kalau Anda ngumpul tugas ke saya tapi di list tidak bikin, kadang-kadang ketinggalan. Nanti kalau pas nilai udah keluar baru komplain gitu ya. Jangan sampai Anda tidak list ke dalam grup. Itu saja dari saya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ya, oke. Idas nanti screenshot dibagikan saja di grup ya. Kemudian nanti mahasiswa yang hadir, yang tidak hadir, langsung saja di list ya. Nggak usah sendiri-sendiri, tidak apa-apa. Langsung saja nanti ketua tingkat merangkum teman-teman yang hadir atau tidak hadir. Atau kalau yang ketinggalan nanti melis lagi juga tidak apa-apa. Ketua tingkat mungkin tidak mencatat bahwa dia
sempat hadir misalnya selama 25 menit, nanti Anda konfirmasi kemudian melis ulang juga tidak apa-apa. Nanti akan dibagikan di grup ya, anunya apa, slide-nya mungkin nanti dengan Inas biasanya ya, atau dengan Alif atau Pak Fatra. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan diaktifkan webcam ya, kameranya. Silakan. Ya, oke. Sudah ada Siva, ada